BMW SUV nyaman, kencang, mewah, itu dia. Betul banget, ini adalah BMW X5 xDrive 40i tahun 2023. Sedikit fun fact tentang mobil ini, BMW X5 merupakan SUV pertama dari BMW yang dimasukkan ke Indonesia di tahun 1999. Sekarang kita akan lihat secara lebih dekat apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini setelah 4 generasi. Generasi pertamanya adalah dengan kode bodi E53 di tahun 1999. Kurang lebih 24 tahun, kita akan lihat apa saja yang menjadi fitur dan yang ditonjolkan dari mobil ini. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu untuk bagian depannya. Lampu yang digunakan ini sudah BMW laser ya. Dan jadi untuk pengoptimalan pencahayaan ke bagian depan, itu sejauh 600 meter. Kemudian kita lihat untuk dari sisi grill, ini sangat elegan sekali dengan adanya fitur Active Kidney Grill yang memberikan pengoptimalan pendinginan radiator dan cooler daripada mesin ini. Dari bumpernya sendiri, ini adalah perpaduan antara elegan dan juga sporty. Kalau kita lihat proporsi dari bagian depan, yes, mobil ini sangat gagah. Sekarang kita akan lihat ke bagian sampingnya. Untuk profil yang digunakan dari BMW X5 sendiri, ini bannya menggunakan ring 20 dengan ukuran 275 aspek rasio ketebalan 45 ring 20. Dan tentu saja untuk mobil ini semuanya sudah run flat tire atau RFT. Sekarang kita lihat untuk proporsi bagian ban belakangnya. Kalau kita lihat untuk bagian belakangnya, untuk dari penggunaan bannya ini sedikit lebih lebar. Ini menggunakan ban ukuran 305 dengan aspek rasio yang lebih tipis 40 ring 20. Yes, jadi ban yang ukuran besar ini membuat kestabilan dari mobil ini semakin optimal. Dan tentu saja mobil ini sudah dilengkapi dengan air suspension yang bisa diatur naik dan turunnya, yang membuat akses untuk masuk dan keluar dari mobil ini akan semakin gampang. Lalu ini adalah SUV besar. Banyak yang menjadi masalah dari orang-orang adalah untuk akses naiknya. Namun tenang saja, karena di mobil ini sudah memiliki footrest ya, atau injakan kaki yang ini bisa menopang tubuh kita dengan kuat, yang membuat akses kita ketika masuk mobil ini, yes, kalian tidak perlu khawatir untuk susah payah masuk ke dalam BMW X5 ini. Sekarang kita akan bahas untuk bagian belakangnya. Kalau di video-video sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa yang menjadi point selling dari BMW seri 5 adalah di bagian belakangnya. Dan ini tidak terkecuali untuk BMW X5 ini. Kalian bisa langsung lihat bahwa betapa cantik desain dari BMW X5 ini. Kita lihat desain dari stop lampnya, bentuknya pipi, dan ini seperti tarikan garis saja atas dan bawah yang membuat ya, mobil ini sangat keren ketika dilihat di jalanan. Satu ciri khas lagi yang menjadi penanda bahwa ini adalah BMW X5 adalah desain dari bagasi atau pintu bagasinya. Karena kenapa? Ini adalah desain pintu bagasi yang tidak seperti BMW pada umumnya. Pintu bagasi ini terbagi menjadi dua dengan konfigurasi seperti ini, dan ini sangat cocok buat kalian ketika akan memasukkan barang untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Dan tentu saja, karena ini adalah desain bagasi yang berbeda, memberikan sedikit benefit buat kita, yaitu kalau kita sedang piknik, keluar kota, road trip, dan ingin menikmati pemandangan, pintu bagasi ini dapat diduduki secara kuat, dan kalian bisa menikmati pemandangan bersama pasangan kalian. Satu akses lagi yang dipermudah oleh BMW adalah di bagian tombol pintu bagasi bagian bawah ini adalah tombol untuk pengaturan air suspension yang bisa membuat
mobil ini menjadi turun, yang membuat kita akan semakin mudah untuk akses, angkat, ataupun turunin barang dari bagasi. Sekarang kita akan langsung lihat untuk baris kedua dari BMW X5 ini yang biasa digunakan oleh keluarga-keluarga kita untuk berpergian. Let's go! Satu hal yang kelupaan di bagian belakang dari BMW X5 ini, yaitu konfigurasi kursi yang digunakan. Ini adalah 7-seater. Jadi buat kalian semua yang selalu tanya ke saya, apa nih BMW yang 7-seater? Ini adalah salah satu pilihannya di mana kalian bisa membawa keluarga kalian 7 orang dengan optimal. Langsung kita akan masuk ke baris kedua. Let's go! Sekarang kita akan masuk untuk baris kedua dari BMW X5 ini. Dan yang menjadi poin menarik juga dari BMW X5 ini adalah keempat pintu dari mobil ini sudah memiliki vacuum door atau soft closing kalau kita bilang. Jadi anggota keluarga kita maupun kita sebagai pemilik mobil ini tidak perlu untuk membanting pintu ini untuk menutupnya sampai rapat. Langsung kita akan masuk ke baris kedua. Let's go! Sekarang kita sudah ada di baris kedua dari BMW X5 ini. Dan yang langsung terasa adalah betapa leganya interior baris kedua dari mobil ini. Kita bisa lihat bahwa ini tinggi saya adalah 168 cm dan kaki benar-benar bisa lurus. Dan kursi ini yang menjadi spesial karena kursi ini cukup tinggi yang menahan paha kita. Sehingga kaki itu tidak mudah capek, ditambah ada ruang di bawah kursi baris pertama yang membuat kaki kita bisa selonjor sampai depan. Kenyamanan ditambah karena adanya bantal. Ini bawaan asli dari BMW yang membuat kepala kita itu bisa beristirahat dan rileks dengan nyaman. Poin berikutnya yang bikin nyaman adalah kursi ini bisa di recline dan dimajukan secara elektrik. Jadi ini adalah posisi paling rebah dan membuat ini adalah posisi yang sangat nyaman. Kalau di baris belakang itu butuh ruang lebih, kita bisa memajukan kursi ini secara elektrik. Kenyamanan berikutnya dari BMW X5 ini adalah adanya armrest yang bisa digunakan dan yang membuat tangan kita dapat ditopang itu dengan maksimal dengan ketinggian yang tepat, disertai juga dengan adanya 2 buah cup holder yang bisa ditaruh untuk minuman kalian ketika perjalanan. Dan yang menjadi poin spesial juga, cup holder ini tidak mengganggu posisi dari tangan sama sekali. Lalu entertainment system di bagian belakang. Ini ada 2 buah untuk penumpang kiri dan kanan. Dan ini bisa diatur secara, dioperasikan secara touchscreen ya. Dan kalau kita di posisi-posisi tertentu mungkin akan memantul dari layarnya. Tapi tidak perlu khawatir. Angle dari layar ini bisa diatur seberapa naik atau turunnya. AC total sudah quad zone. Jadi penumpang depan dan penumpang belakang bisa memiliki suhunya secara individual dan disertai juga dengan tray yang akan menambah privasi kita ketika akan di perjalanan. Panoramic sunroof segede gaban dari depan sampai belakang yang menambah kesan terang dari mobil ini. Sound system yang digunakan itu sudah Harman Kardon yang membuat suara dari mobil ini. Suara sound system dari mobil ini itu sangat spesial dan ventilasi AC bukan hanya di bagian tengah, tapi juga ada di bagian pilar B. Interior yang digunakan ini warnanya adalah hitam, jadi kalian sebagai pengguna tidak perlu khawatir untuk takut kotor ketika menggunakan mobil ini dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang kita akan langsung masuk untuk baris pertamanya. Let's go! Sekarang kita sudah ada di baris pertama dari BMW X5 ini. Yes, ini adalah big SUV dari BMW. Ini adalah satu tingkat yang satu level lebih rendah dari BMW X7. Namun kita tidak akan kesulitan ketika membawa mobil ini. Karena kenapa? Kita bisa lihat bahwa desain dashboard dari mobil ini itu rendah. Yang membuat kita bisa melihat kap mesin dari mobil ini sampai ke bagian ujung depannya. Kemudian desain dashboardnya dan material yang digunakan ini semua sudah mewah. Kemudian ada material seperti silver ini di bagian tengah dengan tarikan garis ambient slide dari ujung kiri hingga ke bagian kanan. Kemudian
kursi yang digunakan ini artikulasinya semua sudah full elektrik dan bisa diatur-atur untuk beberapa atau berbagai posisi yang dimiliki. Konsol glove box itu sudah soft opening. iDrive yang digunakan ini adalah iDrive 7 yang justru bagi saya pribadi di beberapa situasi justru lebih mudah dioperasikan dibanding iDrive 8. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing. Kemudian layar dari AC ini semuanya sudah digital ya. Jadi AC-nya itu individual. Tadi sudah dikatakan bahwa quad zone. Jadi 4 titik dari mobil itu suhu AC-nya bisa berbeda-beda. Kemudian ada wireless charging di bagian konsol tengah, 2 buah cup holder, dan cup holder ini ada pendingin dan juga pemanas minumannya. Ada soket 12 volt di sini yang bisa digunakan untuk cas HP juga, dan ada USB slot di bagian kanan konsol tengah ini. Pengaturan mobil ada di bagian tengah sini dengan tuas transmisi. Transmisi yang digunakan adalah ZF 8 percepatan yang sangat nyaman digunakan di kondisi sehari-hari. Pengaturan iDrive ada di sebelah kirinya. Kemudian pengaturan untuk air suspensionnya, level naik turunnya itu bisa diatur di bagian tuas sini. Ada hill descent control, electric parking brake, dan mode berkendara itu total ada 4. Ada adaptif, Eco Pro, Comfort, dan juga Sport. Ada idling start stop, ada tombol untuk sensor parkir, dan juga traction control on dan off. Dan yang menjadi spesial dari mobil ini adalah pengaturan atau posisi duduk yang sangat ergonomis. Karena setirnya ini sudah full elektrik semua. Ya, kita bisa lihat di sini, dan kursinya pun ini sudah full elektrik, dan ada untuk leg rest-nya yang bisa diatur untuk menyangga paha sehingga posisi kita ketika menyetir itu menjadi nyaman. Dan ini pun ada juga untuk di kursi baris pertama kirinya. Speedometer ini sudah full digital semua, ada cruise control dan speed limiter. Walaupun mobil ini belum adaptive cruise control, namun sudah ada untuk intelligent safety-nya. Jadi bisa membantu kita menjaga mobil itu tetap aman, menghindari obstacle-obstacle yang ada di bagian depan maupun sekitar dari mobil. Mobilnya sangat mewah. Pengaturan panoramic sunroof juga ada di sini yang menambah semua akses dan pengaturan dari mobil ini sangat mudah untuk digunakan. Sekarang kita akan lihat untuk bagian mesin dan kita masuk ke dalam kesimpulan. Let's go. X5 itu terkenal dengan penggunaan mesinnya yang besar. Mobil ini tuh ramai di Amerika. Mesin yang digunakan itu kebanyakan lebih dari 3000 cc, ada yang 3000, 3800, 4400 V8 dan macam-macam. Dan yang digunakan di Indonesia ini adalah unit B58 3000 cc twin power turbo dengan tenaga kurang lebih 340 horsepower dan torsi 400 Nm. Sehingga membuat mobil ini sangat powerful dan nyaman ketika digunakan untuk perjalanan jarak jauh. So, bagaimana kesimpulan dari BMW X5 ini? Kita lihat dulu status atau kondisi dari BMW X5 ini. Ini adalah mobil BMW X5 tahun 2023. Ingat ya, 2023 dengan kondisi STNK kosong, atau nanti kalian semua yang berminat bisa langsung atas nama kalian. Terus kalau kalian bingung, kenapa kok kita bisa jalan? Karena kita ini menggunakan plat sementara yang resmi dikeluarkan oleh kepolisian. Jadi ini memang kita kasih atau kita gunakan untuk kalian supaya sambil menunggu proses STNK itu berjalan, mobil itu tetap bisa digunakan. Untuk kilometer dari mobil ini sendiri adalah kurang lebih 8.200 ya, yang membuat mobil ini ya secara kondisi mesin dan penggunaan itu seperti baru. Emang mobil ini masih sangat enak untuk digunakan. Ya, mobil belum ada 1 tahun. Dan yang menjadi menarik juga dari BMW X5 tahun 2023 ini adalah setiap pembelian BMW NIK 2023 itu akan mendapatkan yang pertama free service selama 5 tahun dan juga warranty selama 5 tahun. So, buat harganya seperti apa? Kita buka nggak usah tinggi-tinggi deh. Kita buka mobil ini tidak sampai di 1,5 miliar.
Harga dari mobil ini kita buka di sekitar 1,4 M. Jadi buat kalian yang mencari BMW X5 dengan kondisi seperti baru, STNK kosong, dan apalagi buat kalian yang suka dengan BMW X5 warna putih, ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian semua. Sekian pembahasan secara lebih detail tentang BMW X5 yang cantik ini. Buat kalian semua yang ingin kepo dengan stok-stok kita yang lainnya, kalian bisa langsung menghubungi ke media sosial kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao!